Oke, saya record di cloud aja, nanti saya kirimkan linknya untuk bisa di-download ya, biar nggak terlalu berat. Ya baik Pak. Oke. Oke, untuk pertama while logging. Jadi di sini nanti kita di satu semester ini untuk SKS-nya berapa ya, ini lupa saya. Untuk logging 2 SKS kah? Halo? Kurang tahu juga Pak. SK-nya soalnya belum terbit. Oke, mungkin Nanti 2 coba di SKS teori, 1 SKS praktikum mungkin. Kita fokus di teori dulu, mungkin nanti kalau ada praktikum akan kita lanjutkan di akhir perkuliahan. Ya Pak. Oke, untuk yang pertama saya sampaikan dulu well logging. Sudah sering mendengar kalimat well logging? Atau masih awam? Halo? Sudah pernah mendengar kata-kata well logging? Pernah dengar, Pak. Pernah, Di Pak. kuliah apa? Karakteristik batuan reservoir Pak. Oke. Jadi what is the well logging? Apa itu well logging? Ada yang bisa membantu mungkin menyampaikan apa yang di pikiran Anda saat ini terkait well logging? Mungkin waktu kuliah atau mungkin waktu ikut seminar dan lain-lain, mungkin browsing di internet. Apa itu logging? Salah satu metode untuk melihat kondisi di bawah lubang bor Pak. Oke. Ya, jadi logging ini biasanya lengkapnya well logging karena melakukan mengambil data log di sumur, itu disebut well logging. Di sini dia akan mencari atau melihat, mendeteksi karakteristik lapisan di bawah permukaan khususnya di sumur. Nah, yang diukur itu apa? Jadi, well logging is the technique of making petrophysical measurement in the subsurface earth formation in order to determine both of physical and chemical properties of rock and the fluid they contain. Jadi, di sini ditekankan untuk logging sendiri, khususnya well logging, itu teknik untuk mengambil atau melakukan pengukuran petrofisik ya. Jadi yang melakukan logging ini disebut petrofisisists. Jadi ahli petrofisik atau ahli logging itu disebut dengan petrofisis. Sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi orang yang melakukan analisis well logging itu adalah seorang petrofisikawan atau seorang petrofisikawan. Nah, yang dianalisis di sini itu adalah subsurface earth formation atau formasi bawah permukaan untuk bisa mendefinisikan yaitu antara fisika dan sifat-sifat fisika dan kimia dari batuan dan fluida yang ada di bawah permukaan. Jadi nanti di bawah permukaan mungkin ketika kalian sudah kuliah geologi dasar ataupun geologi migas itu dijelaskan petroleum system. Nah, petroleum system ini biasanya dilakukan ketika eksplorasi. Nah, well logging ini digunakan untuk memvalidasi model yang disampaikan oleh geologis maupun geofisikis, apakah sistem yang atau model yang diusulkan itu sudah sesuai atau belum. Nah, makanya logging ini sangat dibutuhkan di industri migas untuk menentukan sifat-sifat batuan di bawah permukaan, khususnya di sumur yang sedang diuji. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencari lokasi, menentukan lokasinya, dan untuk memproduksi dari reservoir yang sudah ada, yang sudah disediakan. Jadi dari eksplorasi ditentukan di titik ini itu ada reservoir dengan cadangan volumetriknya sekian. Nah, maka di situ dilakukan drilling untuk bisa menentukan lokasi dari source-nya, kemudian lakukan wireline logging untuk melihat karakteristik batuannya secara detail. Oke, mungkin sebelum ini kita lihat dulu mungkin overview untuk Oke, ini singkat untuk di mana sih proses logging itu? Geologists and geophysicists have agreed on the existence of a prospect, a potential field. In order to find out if hydrocarbons are indeed trapped in the reservoir rock, we must drill to hit them. Survei dilakukan oleh Bearing in mind the knowledge acquired about the substratum and the topography of the land, the best position for the installation of the drilling equipment is determined. Generally, it is vertically above the point of maximum thickness of the geological layer suspected of containing hydrocarbons. The drillers then make a hole in conditions that are sometimes difficult. Of small diameter, from 20 to 50 centimeters, this hole will generally go down to a depth of between 2,000 and 4,000 meters. Exceptionally, certain wells exceed 6,000 meters. One of them has even exceeded 11,000 meters. Equivalent to the height of 12 Eiffel Towers. The derrick is the visible part of the drilling rig. It's a metal tower several tens of meters high.
It's used to vertically introduce the drill strings down the hole. These drill strings are made up of metallic tubes screwed end to end. Ketika adanya nanti ada open hole sama catch hole wireline logging. Nanti akan dijelaskan di belakang. Tapi ini saya jelaskan dulu kapan sih logging itu dilakukan. Ini penjelasan dari rig dan sistemnya. They transmit a rotating movement, rotary drilling, to the drilling tool, the drill bit, and help circulate a liquid called mud, because of its appearance, down to the bottom of the well. The drilling rig works like an enormous electric hand drill, of which the derrick would be the body, the drill strings, the drive, and the drilling tool, the drill bit. Jadi wireline logging, logging menggunakan kabel itu sebenarnya bagian dari eksplorasi dan drilling. Jadi masih sistem masuk bagian part dari. The most usual tool is an assembly of 3 cones, from which comes the name tricone, in very hard steel, which crushes the rock. Sometimes, when the rock being drilled is very resistant, a single block tool encrusted with diamonds is used. This wears down the rock by abrasion. Through the drill pipes, at the extremity of which the drill bit rotates, a special mud is injected, which the mud engineer prepares and controls. This mud cools the drill bit and consolidates the sides of the borehole. Moreover, it avoids a gushing of oil, gas or water from the layer being drilled by equilibrating the pressure. Finally, the mud cleans the bottom of the well. As it makes its way along the pipes, it carries the rock fragments, cuttings, to the surface. The geologist examines these cuttings to discover the characteristics of the rocks being drilled and to detect eventual shows of hydrocarbons. The cuttings, fragments of rock crushed by the drill bit, are brought back up to the surface by the mud. To obtain information on the characteristics of the rock being drilled, a core sample is taken. Data core ini juga digunakan sebagai justifikasi nanti ketika dilakukan wire logging. Ketika wireline logging ini, data core sebagai salah satu acuan untuk mendefinisikan. The drill bit is replaced by a hollow tool called a core sampler, which extracts a cylindrical sample of several meters of rock. This core supplies data on the nature of the rock, the inclination of the layers, the structure, permeability, porosity, fluid content, and the fossils present. After having drilled a few hundred meters, the explorers and drillers undertake measurements called loggings down the hole. By proses logging. Jadi ada suatu sensor. Jadi logging itu banyak sekali bagian-bagiannya, sensornya. Jadi ada gamma ray, sonic, kaliper, dan sebagainya. Banyak sekali. Ada mungkin sekitar 20-30an jenis sensor untuk logging. Jadi nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Jadi sensor yang diturunkan ini berbagai macam jenisnya, fungsinya juga berbeda-beda. Tapi secara technically sensor yang diturunkan di sumur, dari dasar sumur sampai ke atas, itu nanti akan merekam. Jadi seperti ini, merekam data-data yang ada di sekitarnya. Entah itu data-data, kan tadi kan ada data fisika dan kimia. Apakah itu data tekanan, data porositas, ataupun data mungkin kandungan mineral dan sebagainya, radioaktivitasnya. Itu nanti akan terekam di sini. Akan terekam di sini, kemudian tercatat karena ini adalah wireline, jadi menggunakan kabel. Jadi kabel ini nanti akan tercatat di komputer di atas. Jadi di atas itu nanti ada kompartemen, pasti ada kompartemen di satu kompartemen, kemudian petrophysicist,
ada wireline-nya, wireline loggernya, jadi orang yang khusus memutar atau menarik kabelnya. Kemudian ada wireline biasanya ada lebih dari 1 orang, 1 sampai 3 orang. Jadi bagaimana menarik kabelnya, apakah stop di situ atau dipercepat atau diperlambat, itu tugas dari wireline logging atau wireline logger. Kemudian ada petrophysicist, ini nanti yang melihat tampilannya, tampilan dari hasil pengamatannya. Lowering electronic tools into the well to measure the physical parameters of the rock being drilled. These measures validate or invalidate or make more precise the hypotheses put forward earlier about the rocks and the fluids that they contain. The log engineer is responsible for the analysis of the results of the various loggings. The sides of the well are then reinforced by steel tubes screwed end to end. These tubes, called casings, are cemented into the ground. They isolate the various layers encountered. When hydrocarbons are found, and if the pressure is sufficient to allow them to come to the... Jadi, wireline logging atau logging ini dilaksanakan ketika lubang bornya sudah jadi. Lubang bornya sudah jadi, kemudian sudah disiapkan di sana, ada wireline-nya. Kemudian diturunkan ke dasar sumur. Untuk apa sih? Untuk menjustifikasi atau memvalidasi. Yang sebelumnya dilakukan survei oleh geologis dan geofisikis, apakah itu sudah tepat? Apakah memang di situ ada hidrokarbonnya? Apakah sudah tepat ketika ngebor ini berada di zona hidrokarbonnya, zona trapnya? Dan apakah di sana itu ada fluidanya atau hidrokarbonnya atau tidak? Karena nanti fungsinya yang pertama adalah terkait nanti bagaimana melakukan casing, cementingnya seperti apa. Kemudian bagaimana nanti perforasinya, di kedalaman berapa, modelnya seperti apa. Jadi data-data dari logging ini sangat dibutuhkan untuk tahap selanjutnya dari kompresi dari suatu sumur. Nah, ini prosesnya untuk pencarian hidrokarbon. Jadi yang pertama ada survei seismik dan geologi untuk menentukan struktur batuan. Kemudian di mana yang akan dilakukan drilling. Setelah itu, ketika sumur sudah dilakukan drilling, once a well has been drilled, it now becomes necessary to ascertain the hydrocarbon potential of the well of the reservoir. Jadi, untuk melakukan assessment, jadi yang dikatakan oleh orang geologis sama geofisikis sama reservoir engineer sebelumnya, di sini itu nanti ada reservoirnya. Apakah tepat? Apakah sudah sesuai? Atau ada yang perlu dilakukan improve? Nah, hydrocarbon potentiality can only be ascertained from analysis of the subsurface petrophysical data. Jadi, petrophysicist atau seorang petrophysical engineer itu dia salah satu yang menentukan apakah di sumur tersebut layak atau potensial untuk dilanjutkan diproduksikan.
Makanya proses logging ini sangat penting. Jika proses loggingnya ini tidak teliti, kemudian terjadi kesalahan pengambilan data, bukan tidak mungkin apa yang disajikan itu tidak mencerminkan di bawah permukaan. Dan banyak sering bahkan data dari Wetland logging ini itu berbeda dengan yang disampaikan oleh geophysicists maupun geologis. Maksudnya berbeda, bukan berbeda secara kontras, tapi ada part-part tertentu yang mungkin tidak bisa dijadikan suatu gambaran umum. Jadi ada satu kasus-kasus tertentu, nah itu bisa terlihat ketika sudah dilakukan analisis logging. Jadi wetland logging atau well logging dilakukan untuk tadi melihat kasus-kasus tertentu yang tidak bisa dideterminkan atau ditentukan atau diidentifikasi secara umum, kasus umum. Nah, subsurface petrophysical data obtained from drill coring and cutting is highly expensive and has many limitations. Nah, sebelum dilakukan di video tadi, kan sebelum dilakukan analisis logging, itu dilakukan pengambilan data core atau coring. Jadi hampir mirip seperti drilling. Jadi pipa dimasukkan ke well. Nah, itu nanti data yang diambil atau cutting lah dinamakan cutting itu sangat mahal sekali. Jadi sangat mahal dan memiliki banyak keterbatasan. Karena apa? Karena yang diambil itu hanya mungkin diameternya 1 inch, kalau pipa itu 1 dim ya. Jadi mungkin 2 inch lah, 2 inch atau 3 inch dari data core. Jadi itu sangat terbatas sekali, sedangkan reservoir di bawah itu kan sangat lebar, sangat luas. Tapi kita justifikasi dengan data core yang cuma 2 inch atau 3 inch. Nah, itu tidak merepresentasikan secara luas. Nah, kemudian di sini muncullah well logging provide a cheaper, quicker method to obtaining accurate subsurface petrophysical data. Jadi dengan hanya memasukkan sensor ke dalam sumur, itu bisa menyediakan data yang lebih akurat dalam subsurface, karena datanya ini dia tidak hanya melihat di permukaan sumur. Jadi misalkan di sumur, ini sumur. Nah, ketika ini sensornya di sini, ini tidak hanya memetakan yang di sini saja. Kalau coring kan hanya memetakan yang diambil saja. Tapi ini dapat penetrasi dengan kedalaman tertentu, tergantung jenis-jenis sensornya. Nah, karena ini bisa penetrasi, maka dianggap ini lebih akurat. Karena tidak hanya mengambil di titik itu, tapi titik sebelah-sebelahnya. Ada lingkungan di sekitarnya yang datanya dapat ikut diambil. Nah, ini memenuhi atau melengkapi keterbatasan dari data core dan cutting di sini. Kira-kira apakah tidak perlu dilakukan coring dan cutting? Apakah hanya Wereland saja? Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang hanya melakukan logging saja. Biasanya yang perusahaan-perusahaan dengan tingkat modalnya tidak terlalu besar. Itu biasanya mereka pasti cukup pakai logging saja.
Akan tetapi kalau dengan perusahaan yang modalnya sudah kuat, perusahaan-perusahaan yang sudah tak stabil, itu mereka combine data core dan logging. Gitu. Jadi ketika dua data ini di-combine, dijumlahkan, maka akan mendapatkan data subsurface yang sangat baik. Oke. Pak, maaf. Ya. Pak sudah balas, katanya SKS 2, Pak. 1 teori, 1 praktek. Oh, 1 teori, 1 praktek. Iya, Pak. Oke, berarti kalau 1 teori, 1 praktek, kita 16 jam ya. 16 jam kalau kita anggap 2 jam bisa 8 kali. Oke, hari ini kita 2 jam dulu, mungkin besok bisa 4 jam. Nanti prakteknya kita lakukan analisis menggunakan software. Pak, maaf Pak, besok full Pak, mungkin Jumat Pak. Besok full? Iya Pak. Oke, Jumat pagi Pak. Jam berapa? Pagi boleh Pak. Oke, bisa. Baik Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang well logging dilihat dari industri migas. Jadi well logging ini orang-orang sering mengatakan bahwa matanya dari industri migas. Kenapa mata? Karena tadi saya sampaikan bahwa logging ini adalah melihat secara detail data-data subsurface. Jadi kita bisa melihat lapisan per lapisan di subsurface apa aja yang ada di sana. Nah, sama kalau seperti kita ya mata kita untuk melihat secara langsung. Kalau seismik, kemudian data gravity untuk eksplorasi migas itu istilahnya adalah stetoskop mendeteksi, atau kalau enggak stetoskop USG lah, USG untuk melihat misalkan sama seperti melihat bayi. Jadi kalau kita ibaratkan seperti dokter, itu survei seismik dan gravity untuk hidrokarbon itu adalah seperti dokter menggunakan stetoskop atau dokter menggunakan USG untuk mendeteksi bayi atau janin. Nah, tidak bisa melihat ke dalam, tapi cuma bisa memperkirakan. Oh, di sini ada janinnya atau bayinya, usianya sekian bulan. Dengan kira-kira beratnya sekian, letaknya di sini. Jenis kelaminnya bisa laki-laki misalkan. Nah, apakah itu jaminan? Belum tentu jaminan. Karena itu hanya prediksi. Nah, kalau logging ini jadi langsung seperti kalau kalian pernah melihat ya, jadi dokter misalkan yang perutnya sakit, itu ada yang dokter memasukkan suatu kamera kecil, bisa dari mulut atau bisa dari anus atau dubur untuk melihat kerusakan yang ada dalam perut manusia. Menggunakan kamera kecil seperti itu. Nah, logging itu seperti itu, jadi melihat secara detail, secara sebenarnya. Nah, kenapa disebut dengan mata dari industri? Ini yang bisa dia ukur atau bisa dia sediakan dari logging itu yang pertama
ascertain hydrocarbon potential of the well. Jadi benar-benar meyakinkan, oh di sumur ini benar-benar ada hidrokarbonnya, ada gasnya, ada minyaknya, ada minyak, gas, dan airnya, atau hanya minyak dan air saja, atau gas dan air saja, atau hanya gas saja. Nah itu yang bisa meyakinkan itu adalah dari data logging. Kemudian determine hydrocarbon type and volume. Nah ini tadi jenisnya apa? Gas saja, minyak saja, atau minyak dan gas, atau minyak dan associate gas, atau 3 minyak, water, dan gas. Volumenya berapa? Nah ini bisa dihitung. Nah di sini ada cara menghitung dengan volumetric. Nanti kita praktikumnya akan menghitung volumetric dari suatu data log. Determine what type of fluid will flow and at what rate. Nah, ini bisa menentukan juga jenis fluidanya apa nih? Fluidanya tadi kan misalkan heavy oil atau light. Dan rate-nya seberapa. Kemudian optimize well construction and hydrocarbon production. Ini bisa melakukan optimisasi. Jadi misalkan di well, ternyata ketika dicek, oh di sini ternyata kita terlalu dalam. Ternyata hidrokarbonnya itu trapnya berada di atasnya. Nah ini perforasinya tidak yang di paling dalam, tapi di posisi yang memang hidrokarbon itu ada. Bisa juga, oh di sini ternyata lapisan batuannya di sini sangat daktil atau apa ya daktil ya, rapuh. Nah, karena rapuh, maka diperlukan casing dan cementing dengan kondisi seperti ini. Nah, itu bukan satu tugas ya, yang bisa dilakukan oleh data log atau well logging. Nah, well logging finally serve to identify hydrocarbon reservoir, define total and recoverable reserve. Jadi disampaikan tadi identifikasi reservoirnya di mana? Hidrokarbon reservoir. Jadi kan kita di bawah ini tidak tahu. Hanya dengan menggunakan data dari seismik kita menentukan lokasinya. Kemudian lakukan define total and recoverable reserve. Nah, ini nanti menggunakan metode volumetric. Nanti kita menghitung V-shale, volume shale, kemudian water saturation, lumping, dan sebagainya. Nah, well logging information flow. Jadi langkah-langkah dari desain well logging itu adalah di sini. Sebentar. Oke. Nah, well logging ini membutuhkan apa sih? Informasi dari geologis, informasi dari mud engineer, informasi dari production engineer, informasi dari geophysicist, informasi dari drilling engineer, informasi dari reservoir engineer. Dari geologis, well logging ini butuh data apa? Basic subsurface data and information
find prospective zone. Jadi dari seorang geologis ini memberikan data ke well logging, itu data ini. Atau sebaliknya, dari geologis memberikan data, kemudian well logging melakukan assessment data. Oh, ternyata basic subsurface areanya atau datanya itu kamu kurang detail si geologis. Ini datanya kedalamannya kamu 5 meter. Sekarang lapisannya kalau dengan menggunakan data logging menjadi 7 meter. Nah, ini saling keterkaitan. Jadi well logging ini memberikan data ke seorang geologis. Kemudian ke seorang geophysicist, well logging data ini juga bisa memberikan data korelasi terhadap data seismik. Sudah dapat mata kuliah teknik eksplorasi MIGES? Sudah dapat belum? Sudah, Pak. Teknik eksplorasi sudah ya? Iya, Pak, dari Pak Sabtanto. Sudah, Pak. Oke. Nah, teknik eksplorasi migas itu kan diajarkan seismik ya, seismik eksplorasi. Nah, data logging ini dijadikan data korelasi dari seismik tide dan sebagainya. Itu ternyata misalkan di sini itu lapisannya clay. Nah, nanti bisa dilakukan korelasi di data seismik. Kemudian untuk reservoir engineer. Nah, ini bisa memberikan data untuk reserve estimate dan reservoir maintenance. Jadi karena tadi logging data ini bisa digunakan untuk sebagai data untuk menghitung volumetrik. Jadi bisa menghitung reserve. Reserve-nya berapa, nanti dihitung. Nah, reservoir engineer ini butuh data volumetrik juga untuk bisa menganalisis nanti bukan hanya data statik, tapi juga data dinamis. Kemudian drilling engineer. Nah, drilling engineer ini nanti juga bisa menggunakan data dari logging itu untuk bisa membuat informasi hole geometriknya. Hole-nya seperti apa nanti, kemudian better desainnya. Bottom hole-nya seperti apa nanti, kemudian cementingnya seperti apa. Nah, ini bisa memberikan data ke seorang drilling engineer nanti bagaimana melakukan casing dan cementing. Kemudian mud engineer. Nah, dari data logging ini bisa juga digunakan oleh mud engineer untuk memberikan saran, oh dari data log itu ternyata lapisannya nih banyak yang shale. Maka saya harus memberikan apa nih, apakah oil based mat atau water based mat atau yang seperti apa, komposisinya seperti apa, oil based matnya seperti apa. Nah, kemudian seorang production engineer, nah ini dilakukan untuk apa? Maintain optimum production, diagnosis production problem. Jadi misalkan, jadi logging ini bukan hanya dilakukan di awal ya, bukan hanya dilakukan ketika eksplorasi, kemudian mau dilakukan tahap produksi, tapi bisa juga misalkan, oh di well A misalkan ini ternyata produksinya turun nih. Nah, bisa juga dilakukan logging juga, logging data untuk akses di bawah apa sih yang terjadi. Nah, ini bisa digunakan datanya oleh production engineer untuk mendiagnosa problem yang ada di bawah permukaan. Jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya ya, tidak usah menunggu nanti di akhir sesi. Nah, ini contoh well logging department di oil company. Jadi
well logging department ini itu menjadi salah satu pivot atau utama ya, tumpuan utama dari business core dari oil and gas company. Jadi biasanya di departemen eksplorasi dan produksi. Akan tetapi di Indonesia, khususnya di Indonesia ya, oil company di Indonesia, well logging ini jarang menjadi pegawai utama, istilahnya apa ya, bukan pegawai utama. Jadi departemen yang ada di bawah oil company, rata-rata well logging ini merupakan dipercayakan ke seorang service company. Jadi perusahaan yang pelayanan lah, seperti Selam Bersih, Halliburton, dan lainnya, Selam Bersih, Halliburton, El Nusa. Nah, itu yang melaksanakan kegiatan-kegiatan logging. The department provides service in the different phase of hydrocarbon and EP proses. Jadi memang departemen logging ini dia ya seperti pelayanan, melayani ketika ada permintaan. Jadi misalnya ketika eksplorasi maupun ketika ada kebutuhan untuk asesmen data di sumur. The department has introduced a number of sophisticated technology to bring about a paradigm change in the hydrocarbon E&P process of the company. Jadi ini untuk departemen logging ini biasanya dia mengenalkan beberapa teknologi untuk, biasanya teknologinya sangat cepat sekali untuk logging ini. Jadi sensor-sensornya ini banyak yang sensor-sensor yang terbaru dari perusahaan service, itu mengubah paradigma. Jadi misalkan, oh ternyata khususnya di unconventional reservoir. Nah, unconventional reservoir ini dengan dukungan data dari logging ini, dia akan mengubah paradigma bahwa misalkan, oh di basement itu tidak mungkin ada oil. Ternyata setelah dianalisis, kemudian dilakukan data logging, memang di basement ini ternyata ada oilnya, ada hidrokarbonnya. Nah, itu seperti pengubahan paradigma konvensional. Well logging department ini mulai ada sejak tahun 1979. Jadi sudah mulai sejak tahun 79 ini mulai banyak untuk departemen logging. Kemudian departemen ini melanjutkan perjalanan to develop into a full-fledged mature department at present. Oke. Oh ini apa namanya, penjelasannya rata-rata manpower-nya, engineer-nya 42 orang, pekerjanya 69. Kita next. Ini next. Nah, jadi sampaikan tadi ada open hole logging, ada case hole logging. Jadi kalau open hole logging itu ya sumur yang masih open hole. Ini ada case hole logging, nanti akan dijelaskan. Ini singkat saja untuk pertemuan pertama mengawali untuk well logging. Nah,
Well logging technique, well logging measurement carry out through the drill borehole. Jadi ketika sudah ada lubang bor, ini bisa dilakukan logging. Jadi intinya logging itu bisa dilaksanakan ketika sudah ada lubangnya. Jadi kalau sudah ada lubang, nah logging bisa jalan. Measurement are recorded either in an open hole or a case hole. Jadi pengukuran bisa dilakukan di open hole maupun di case hole. Untuk di open hole, a borehole drills in the formation usually available immediately after drilling. Jadi karena open hole ya, open hole setelah dilakukan drilling, jadi biasanya jadi satu. Kalau ada drilling, itu petrophysicist langsung ready siap support di sana. Ada open hole, a borehole drill the formation, all basic petrophysical measurement for formation evaluation. Jadi fungsinya ketika open hole itu apa sih? Untuk melakukan evaluasi formasi. Evaluasi formasi ini yang menentukan tadi hidrokarbonnya seperti apa, reserve-nya seperti apa, kemudian nanti model casingnya seperti apa, model cementingnya seperti apa, perfonya di titik yang mana, dan seterusnya. Isinya formasi dari evaluasi dari formasi di sumber tersebut. Kemudian untuk case hole, ini borehole wherein steel casing pipe have been placed and cemented suitably. Jadi ketika sudah borehole-nya ini sudah dipasang casing, sudah disemen dengan baik, kemudian dilakukan logging untuk apa? Yaitu measurements mostly concerned with reservoir development and production. Jadi untuk mengukur khusus pengembangan dari reservoirnya. Jadi misalkan sudah di casing, ada problem dan sebagainya, dicek lagi menggunakan logging. Nah, basic well logging equipment, logging unit. Nah, logging unit ini sebuah truk ya, truk. Biasanya truk sudah di custom. Ini full, di dalamnya ada komputer untuk processing, kemudian ada pasangan kabelnya, kemudian bisa untuk menurunkan kabelnya, ada motornya, dan sebagainya. Kemudian logging cable or the wire line. An electromechanical cable reel mount on the truck and operated by the truck hydraulic. Jadi ini nyambung ke logging unit tadi, nyambung ke truk. Ini seperti apa ya? Ya kayak kalau di tempat kalian ada sumur timba, nah itu sama seperti dengan katrol, nanti naikkan timba. Kemudian logging tool or sonde. Nah, logging tool ini sensornya. Nah, biasanya disebut, ada juga yang disebutkan dengan sonde. An electronic instrument containing sensors and processing circuitry for data acquisition and transmission. Jadi karena sensor pasti itu adalah instrumen elektronik. Karena namanya juga wireline, jadi instrumen atau sensornya ini dihubungkan dengan kabel, kemudian direkam pada logging unit di truknya itu. Nanti bisa terlihat dengan komputer. The logging tool is lowered into the wellbore by means of the logging cable or wire line. Jadi tadi ya sensornya ini atau logging toolnya ini diturunkan ke bawah well itu menggunakan wire line. Dan the wire line also connect the logging tool electrically to the surface computer system. Jadi kabelnya bukan hanya untuk menurunkan, tapi juga untuk merekam data. Nah, kabelnya seperti apa? Kabelnya ini
ada dua lapis ya. Yang lapisan luar itu biasanya besi ataupun baja yang diserat. Di dalamnya itu baru koneksi kabelnya, kabel untuk ambil datanya. Jadi yang di luar itu untuk menahan tekanan, menahan beban, yang di dalamnya untuk bisa mentransmisikan data. Data acquired by the tool are transmitted to the survey system over the logging cable using digital telemetry. The surface computer recorded processes and plot this data as a function of well depth and produce what is called a log or well log. Oke, nah jadi ketika komputernya sudah mendapatkan data rekamannya, kemudian diproses yang didigitalisasi yang disebut dengan data log atau data well log. Kalau sekarang datanya sudah digital, kalau zaman dahulu pengukuran logging ini itu biasanya langsung dicetak. Jadi biasanya di dalam truknya itu sudah ada printer besar, printer yang besar. Nah, nanti data yang masuk itu langsung dicetak di situ kemudian dianalisis. This is normally called the well-line logging technique. Jadi teknik ini tadi ya, yang ini tadi itu disebut dengan well-line logging technique. Nah, di dunia ini, sepengetahuan saya, yang paling expert terkait well-line logging itu adalah dari Schlumberger. Schlumberger itu adalah salah satu service company yang sangat baik sekali untuk melakukan pelayanan terkait well-line logging. Jadi mungkin nanti kalau kalian lulus punya kesempatan bekerja di Schlumberger itu sangat baik sekali karena salah satu perusahaan yang sangat expert sekali terkait well-line logging. Nah ini tadi ya logging unit truknya beda-beda truknya, maksudnya ini custom dari perusahaannya masing-masing karena service company ya. Nah, yang dilihat itu ini company man-nya itu biasanya sudah siap di sini. Company man 1, kemudian petrophysicist-nya bisa 1 atau lebih, well-line engineer-nya itu bisa 2, 3 tergantung dari perusahaannya. Nah ini seperti kabel biasa, kabel. Di sini ada rig untuk menurunkan logging tool-nya. Nah tadi kan disampaikan logging tool-nya kan banyak tuh, berbagai puluhan jenis logging tool. Apakah pengujiannya satu persatu? Nah enggak, jadi untuk logging tool ini dia bisa langsung istilahnya adalah serial di sini atau paralel. Kita akan digabung. Ini apa, misalkan gamma ray, sonic, kaliber dan sebagainya jadi satu. Dari satu mengambil data juga secara langsung berbarengan. Ada juga yang satu-satu. Nah ini tergantung dari kebutuhan dari perusahaannya. Apakah cuma mengambil satu data saja, ataukah mengambil beberapa data, ataukah mungkin fokus secara efisiensi. Jadi kalau satu kali turun itu pasti kan efisien. Waktunya juga lebih cepat. Dan tapi pasti ada keterbatasannya. Jadi ada beberapa logging tool yang nggak bisa digabung. Jadi harus dipisah. Nah ini di dalamnya. Ini ada ini ya, apa namanya, hidroliknya ya untuk memutar kabelnya. Kemudian
di sini ada komputer, ada engineer-nya biasanya di sini engineer, kemudian petrophysicist, ada komponennya biasanya ikut serta di sini. Nah, ini jenis-jenis dari wearline logging. Jadi macam-macam, banyak sekali. Ini hanya terbatas ya, ada kaliber, ini beberapa jenis kaliber, gamma relog, ini juga sonic dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan lebih detail per masing-masing. Nah, ini karena disebut sensor, ternyata di satu logging tool yang seperti ini disusun oleh peralatan-peralatan seperti ini, IC dan sebagainya. Kita tidak perlu belajar bagaimana merakitnya, kita hanya belajar bagaimana menggunakannya. Ini nanti adalah orang-orang instrumen yang fokus untuk memperbaiki hal-hal seperti ini. Nah, data yang diambil itu seperti ini. Ini data apa ini? Ini mungkin gamma ray ini. Ini gamma ray. Jadi nanti datanya kanan, ke kiri, kanan, kiri, seperti ini saja. Nah, misalkan ini diplot secara barengan, datanya seperti ini. Jadi yang diamati oleh seorang petrophysicist itu adalah ini. Nah, tugas wearline engineer ketika sudah mendapatkan ini sudah selesai. Jadi wearline engineer itu hanya menyiapkan tool logging toolnya sudah disiapkan, kemudian dilakukan penurunan ke bottom hole, dan ditarik ke atas sampai mendapatkan data ini. Itu sudah selesai tugas wearline-nya. Nah, ketika sudah dapat data ini, yang bekerja adalah petrophysicist, mengamati karakteristik dari formasinya. Nah, untuk basic formation evaluation, jadi nanti ini yang ditekankan yaitu porositas batuan, porosity, permeability, dan water saturation. Ini untuk estimate hydrocarbon potential of reservoir. Jadi 3 data ini digunakan untuk mencari reserve secara volumetric. Well logging measurement aim to determining these 3 main petrophysical parameter of the earth formation. Jadi pengukuran logging ini untuk menentukan ini 3 parameter ini. Kok bisa? Bagaimana caranya? Nah, dari beberapa parameter, misalkan porositas. Porositas ini bisa diambil dari apa? Oh, nanti ada namanya porositas efektif, porositas total, ada permeabilitas, jenis-jenis permeabilitas, ada yang terkoneksi dan enggak, dan sebagainya. Nah, ini ya. Petrophysical properties of rock, jadi batuan, sifat-sifat petrofisis dari batuan yang dilihat apa? Resistivitas. Nah, kalian udah pernah belajar fisika, jadi setiap benda itu punya nilai resistivitas yang berbeda-beda. Ada yang sifat konduktif, ada yang non konduktif. Nah, kalau konduktif berarti resistivitasnya rendah. Kalau non konduktif berarti resistivitasnya tinggi. Nah, ini tinggal dipastikan, oh ketika loggingnya turun
Resistivitasnya rendah. Oh, berarti ini batuannya non-konduktif. Berapa sih nilainya? Sekian. Oh, kalau sekian itu mungkin sale. Oh, kalau sekian itu adalah karbonat dan sebagainya. Kemudian ada neutron porosity. Ini untuk mencari porositas dengan menggunakan blasting neutron. Kemudian pressure. Nah, ini ada lagi pressure-nya di bawah well itu seperti apa. Nah, itu diukur. Kemudian coring. Nah, nanti digunakan untuk analisis data coringnya. Coringnya sudah benar belum? Kemudian fluid samples. Sampelnya nanti seperti apa nih fluidanya? Nah, bed thickness. Nah, ketebalannya seberapa? Travel time. Travel time itu seberapa jauh fluida ini nanti bisa diambil. Density-nya batuannya seperti apa? Nah, ini yang diukur untuk mencari sifat-sifat batuan. Nah, ini semua ini ada sensornya. Resistivity ada sensornya, neutron ada sensornya, pressure ada sensornya, density ada sensornya. Nah, basic Wheelock petrophysical measurement ini ada natural gamma radioactivity atau gamma ray, sinar gamma, kemudian formation resistivity, formation density, formation porosity, acoustic travel time, formation pressure, fluid sampling, dan coring. Natural gamma ray ini adalah penetrasi sinar gamma. Nanti ada bahasan sendiri ya. Resistivitas tadi, density ini melihat densitas dari batuannya. Nah, oke, sebentar ya, ada lagi. Itu videonya mana ya? Sebelum kita membahas Wheelock atau Wheelocking interpretation atau formation evaluation, kita harus tahu dulu apa itu petrophysics. Nah, petrophysics itu ini ya, is the study of physical and chemical rock properties and their interaction with fluids. Jadi petrophysics ini pelajari ini sifat-sifat kimia dan fisika dari batuan dan interaksinya terhadap fluida. Tadi kayak porositas, densitas, dan sebagainya. A major application of petrophysics is in studying reservoir for the hydrocarbon industry. Jadi secara umum aplikasinya untuk reservoir dan hidrokarbon industri. Akan tetapi ini juga banyak juga dilakukan di ini hidrogeologi untuk mengukur atau sifat-sifat batuan di bawah permukaan terkait air tanah. Petrophysicists are employed to help
reservoir engineer and geoscientists understand the rock properties of the reservoir, particularly how pores in the subsurface are interconnected, controlling the accumulation and migration of hydrocarbon. Jadi oil and gas company itu mempekerjakan seorang petrophysicist itu untuk membantu reservoir engineer dan geoscientist ini geologi, geofisika untuk memahami sifat-sifat batuan di reservoir. Secara khusus untuk bagaimana pori-pori atau di lapisan itu saling terkoneksi. Jadi ada, kalau kita lihat fluida itu kan pasti mencari batuan porositas tinggi sehingga dia bisa masuk ke sana. Tapi ada juga yang porositasnya tinggi tetapi tidak ada fluidanya di sana karena tidak ada koneksi antar porinya. Some of the key properties studied in petrophysics are lithology, porosity, water saturation, permeability, and density. Jadi seperti dijelaskan tadi, yang dipelajari adalah lithology. Lithology itu lapisan dari formasinya. A key aspect of petrophysics is measuring and evaluating these rock properties by acquiring well log. Jadi kuncinya itu adalah mengukur dan mengevaluasi dari sifat batuan dengan well log atau wetland logging teknik. Apa yang dihitung? Thickness, bed boundary, lithology, rock type. Jadi lithology itu perlapisan jenis batuannya apa, Kemudian porosity, fluid saturation and pressure, fluid identification and characterization, jadi identifikasi fluidanya. Permeabilitas, ada permeabilitas absolut, ada yang fractional flow, oil, gas, dan water. Apa yang identifikasi? Jenis pori, ukuran pori, jenis-jenisnya porinya, distribusi porinya. Apa yang diidentifikasi lagi? Mud logging, apakah solid, liquid, gas, volumenya, rate-nya, konsentrasinya, temperaturnya. Nah, di sini ada yang unik nih, measurement while drilling, MWD, dan logging while drilling. Nah, jadi logging bukan hanya istilahnya dilakukan ketika bornya itu sudah atau sumurnya atau lubang sumurnya itu sudah jadi, tapi bisa saja dilakukan dengan measurement well drilling atau logging well drilling. Jadi ketika mengebor juga dilakukan proses logging. Wearland logging, open and case hole. Core sampling, wearland, percussion and drilled and wool, and core analysis, fluid sampling. Jadi itu yang dilakukan oleh seorang petrofisik atau petrophysicist. Nah, ini petroleum system kalian sudah sangat sering sekali. Jadi yang ini kan dari geomodeling dari geologi. Nah, misalkan ditentukan, oh di sini nih, trapnya di sini. Nah, di sini ada reservoirnya. Oh, reservoirnya misalkan ada 2 nih, atas dan bawah. Nah, dilakukan drilling. Nah, ternyata apakah benar atau tidak? Nah, ini setelah mendapatkan data logging baru bisa berbicara. Kalau sebelum menggunakan data logging ini hanya asumsi. Nah, setelah menggunakan data logging ini baru dikatakan, oh benar nih, ada 2 reservoir yang atas dan bawah. Tuh. Jadi belajar well logging itu kalian juga harus paham petroleum sistemnya.
Jadi sense of geoscience-nya itu juga harus paham. Apakah ini seal-nya, ini trap-nya, ini water oil contact, ini gas oil contact. Itu harus paham. Terus di mana lokasi migrasi source-nya. Itu menurut saya sekarang ya mulai ini dibangun sense of petroleum systemnya. Nah, untuk source rock mungkin nggak saya. Nah ini, nah ini kan lapisan di bawah permukaan ya, ada yang macam-macam lah sebagainya. Nah ketika mendapatkan reservoir, ini kita harus tentukan dulu batuan-batuan penyusunnya, lapisannya, litologinya. Nah, kemudian bisa dilihat produksinya ini didominasi oleh apa sih? Sandstone kah, karbonat kah, limestone kah? Nah, ini nanti yang dilakukan oleh petrophysicist. Nah, ini jenis-jenis reservoir ya. Sandstone reservoir, karbonat reservoir. Nah, ini misalkan ini orangnya seismik ya. Sedangkan seismik itu adalah lapisan kayak gini. Nah, ini kemudian dikorelasikan dengan datanya yang ada. Nah, batuan-batuan jenisnya seperti ini. Nah, ini sejarah well logging. The first electrical log was introduced in 1927 in France using station resistivity method. Jadi mengukur hambatan dari batuan. The first commercial electrical resistivity tool in 1929 was used in Venezuela, USA, and Indonesia. Jadi pertama kali komersial, secara komersial. SP was run along with resistivity first time in 1931. SP ini self potensial ya. Self potensial ini potensial. Jadi setiap batuan itu punya potensial yang beda-beda. Nah, ini diukur selain hambatan. Schlumberger developed the first continuous recording in 1961. Jadi tahun 31 itu Schlumberger mengembangkan pertama kali recording secara terus-menerus. Jadi seperti data tadi, data yang kanan kiri itu pertama kali dikembangkan oleh Schlumberger tahun 1931. Gamma ray dan neutron log was started in 1941. Jadi gamma ray dan neutron log itu tahun 1941. Microresistivity array, deep matter, and lateral log were first time introduced in 1950. Nah, ini pengembangan microresistivity array. Jadi kalau yang pertama itu adalah resistivitas, ini microresistivity. Jadi resistivitas yang lebih kecil lagi sehingga lebih detail. The first induction tool was used in 1956, followed by formation tester in 1957, formation density in 1960, electromagnetic tool in 1978, and most the imaging log were developed in 1980s. Jadi pengembangan electromagnetic tool itu tahun ya 1980-an lah, itu baru istilahnya well logging ini memiliki kalau berperang itu senjatanya lengkap, itu tahun 1980-an. Advanced Formation Tester was commercialized in early 1990s. Jadi setelah tahun 90 ya, itu baru secara masif itu pengembangan untuk testing formasi dengan well logging itu tahun 1990. Ya, ini tadi yang saya jelaskan. Ini ada logging unit.
Kemudian ini rig-nya ya, derek dan sebagainya. Ini workflow-nya, jadi ada power supply, ini dia skid unit, skidnya, logging unitnya. Kemudian di sini dia memberikan power ke winds and depth control system, sonde dan depth interface system. Ini terhubung ke komputer, komputer display screen, keyboard, data storage, printer atau plotter. Ini wind slip, ring, kabel, drum, wireline cable, logging tool di bawahnya. Jadi sebenarnya seperti ini saja. Nah ini truknya ya. Logging service company utilize a variety of logging unit depending on the location, onshore atau offshore. Nah kalau di offshore gimana? Nah kalau di offshore ya tidak perlu menggunakan truk. Dia nanti langsung sudah tersistem di sana di offshore-nya. Nah, ini contohnya orang-orang yang ada di dalam truknya yang melihat komputer dan mengoperasikan wireline. Yang di sebelah kanan ini memasukkan, ini biasanya wireline engineer juga memasukkan sondenya ke dalam sumur. Nah, kalau yang kecil ini dia mempersiapkan, wireline engineer-nya dia menyiapkan alatnya, logging tool-nya dan kabelnya untuk bisa siap dimasukkan ke dalam sumur. Oke, ini mungkin besok. Oke. Oke, mungkin untuk hari ini yang saya sampaikan itu saja. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, halo. Ada pertanyaan kah? Ya, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, cukup jelas? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Dan Nah, untuk absensi apakah ada linknya? ada, Pak. Link di Google Chrome, di Google Form. Google Form. Yang ngisi ketua Ada, Pak. kelas atau dari saya? Semua, Pak. Mahasiswa dan dosen juga, Pak. Oke. Sebentar. Bisa minta tolong dikirimkan ya? Ada Ya, nggak Pak. untuk dosen? Sebentar, Pak. Sebentar. Oke, ini ya. Ya, sudah, Pak. Oke, berarti hari Jumat jam berapa? Jam 9 Indonesia Timur bisa, Pak? Jumat jam 9 berarti jam 7 sini ya. Iya, Pak. Oke, bisa. Baik, Pak.
Oke.